Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tabipun yang saya hormati Ibu Siti Nurhasana selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan kelas D23 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian, perikatan, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, berlebihan, dan asas-asas perjanjian dalam KUHP. Saya Julius Kaisar dengan NPM 2412011254. Pengertian dan unsur-unsur perjanjian. Pengertian. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kemudian untuk unsur-unsur perjanjian, agar suatu perjanjian dapat disebut sah harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Ada pihak-pihak minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, ada objek atau hal tertentu yang diperjanjikan. Dan yang keempat, ada sebab atau kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kemudian selanjutnya yaitu perikatan. Jadi pengertian perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu, yaitu kreditur, dan pihak lain berkewajiban memenuhi sesuatu yang diperjanjikan atau debitur. Nah, jadi perikatan itu sama dengan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang melahirkan hak dan kewajiban. Nah, ternyata perikatan itu bisa berakhir menurut pasal 1381 KUH Perdata. Nah, ada 9 penyebab berakhirnya perikatan. Yang pertama, pelunasan utang. Yang kedua, pembayaran atau penawaran utang tunai. Yang ketiga, novasi atau pembayaran utang. Yang keempat, kompensasi atau pembayaran utang. Yang kelima, pencampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, pembatalan atau syarat batal. Yang kesembilan atau yang terakhir, lewat waktu. Nah, untuk wan prestasi berasal dari kata wan, tidak, dan prestasi, yaitu prestasi atau kewajiban. Secara sederhana, wan prestasi berarti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Nah, dasar hukum mengenai wan prestasi itu terdapat dalam pasal 1238 KUH Perdata. Nah, bentuk-bentuk wan prestasi menurut KUH Perdata ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang ketiga, melaksanakan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk perbuatan melawan hukum, jadi perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah onrecht materie dat. Adalah setiap perbuatan seseorang yang melanggar hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang tersebut wajib menggantinya. Nah, macam-macam perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, perbuatan melawan hukum secara kesengajaan atau dolus. Jadi pelaku itu secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Contohnya, sengaja merusak barang milik tetangga. Nah, yang kedua, perbuatan melawan hukum karena kelalaian atau culpa. Contohnya, yaitu pelaku tidak bermaksud merugikan, tapi karena kurang hati-hati menyebabkan kerugian. Contohnya, sopir mengemudi ugal-ugalan hingga menabrak orang lain. Dalam KUH Perdata merujuk pada tindakan, tuntutan, atau pelaksanaan hak yang melebihi batas kepatutan, keadilan, dan perjanjian yang disepakati. Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan atau menuntut haknya secara tidak wajar sehingga merugikan pihak lain. Untuk asas-asas perjanjian, dalam hukum perdata,
khususnya buku 3 KUH Perdata Indonesia tentang perikatan pasal 1313 sampai 1351 KUHP terdapat beberapa asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Kemudian untuk asas-asas perjanjian. Jadi asas-asas perjanjian itu ada 7. Yang pertama asas konsensualisme, artinya perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa perlu bentuk tertulis kecuali undang-undang menentukan lain, misal jual beli tanah. Nah, yang kedua asas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak bebas membuat perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, yang ketiga ada asas pacta sunt serpanda, yaitu kekuatan mengikat perjanjian. Artinya, perjanjian yang telah dibuat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak seperti undang-undang bagi mereka sendiri. Yang keempat ada asas itikat baik. Artinya, setiap pihak harus jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain dalam melaksanakan perjanjian. Ada 2 macam itikat baik. Yang pertama itikat baik subjektif, yaitu kejujuran pribadi pihak. Yang kedua itikat baik objektif, kesesuaian dengan norma dan kepatutan dalam masyarakat. Nah, yang kelima ada asas kepastian hukum, artinya perjanjian memberikan jaminan hukum yang pasti bagi para pihak, sehingga hak dan kewajiban mereka dapat dituntut secara sah. Yang keenam, asas keseimbangan, artinya perjanjian harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dan tidak boleh ada pihak yang diuntungkan secara sepihak. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, asas kepribadian atau personalitas. Dasar hukumnya pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata yang artinya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya kecuali dalam hal tertentu diperbolehkan bertindak untuk orang lain, misalnya kuasa hukum. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.